Calon Tumbal Pesugihan, Part 53, Menghancurkan. Dinda berdiri tepat di dekat tanah yang terlihat agak dalam dari tanah-tanah yang ada di sekelilingnya. Wanita itu meraih sekop kecil yang biasa digunakan untuk berkebun, yang tersimpan di dekat kumpulan pot bunga. Kira dan Fira kembali membaca ayat-ayat Al-Quran selama menjaga Manaf, Yani, Zian, dan Zifan. Rini menyerahkan pemegangan tangga kepada Kalin, karena Yusuf belum selesai memasang lampu sementara dirinya sudah harus mendekat pada Dinda untuk memberi bantuan. Usaha penggalian yang Dinda lakukan membuahkan hasil. Sebuah wadah berbentuk guci kecil yang terbuat dari tanah liat terlihat olehnya dan Rini. Rini menatap ke arah Dinda dengan perasaan was-was, namun Dinda tampak sangat tenang dan menyerahkan sekop kecil tadi ke tangan Rini. Mundur sedikit, Rin. Gue mau angkat guci tanah liat itu dari sana, pinta Dinda. Rini pun menurutinya dan segera mundur 3 langkah ke belakang. Yusuf turun dari tangga setelah menyelesaikan tugasnya. Kalin kembali menggenggam tangan pria itu dengan erat ketika melihat Dinda mulai mengangkat guci tanah liat dari dalam tanah. Teh Kalin, kalau tanganku dipegang terus begini, nanti lama-lama aku bisa jatuh cinta sama Teteh. Jantungku berdebar terus setiap kali Teteh pegang tanganku, bisik Yusuf. Kau harus bersyukur kalau jantungmu itu masih berdebar saat aku menggenggam tanganmu. Kalau jantungmu tidak berdebar, tandanya kau sudah meninggal dek, dan itu tandanya aku gagal menjaga kau baik-baik. Paham? Gemas Kalin, ikut berbisik. Pada detik itulah Yusuf sadar bahwa Kalin bukan wanita yang bisa diajak bicara secara romantis. Kalin akan selalu menanggapi hal-hal romantis dengan hal-hal realistis yang ada di dalam pikirannya. Dinda berhasil mengangkat guci tanah liat yang tadi tertanam di halaman rumah tersebut dan langsung menyimpannya begitu saja. Dinda tampak sangat kelelahan usai mengangkat guci tersebut. Berat sekali, Din, kau kulihat sampai susah bernafas begitu. Kalin tampak khawatir. Dinda menatap ke arah Kalin. Dia menanam jantung sapi yang sekarang udah menjadi batu, Kal, jawab Dinda. Fira dan Kira langsung melotot di tempat mereka berdiri. Astagfirullah, berarti memang dari awal Roy sama sekali tidak menargetkan salah satu penghuni rumah ini untuk dijadikan tumbal mati. Dia memang menargetkan salah satu penghuni rumah ini agar menjadi sakit seumur hidupnya, sampai ajalnya datang. Benar begitu kan, Din? Tanya Kira. Dinda pun mengangguk. Apa yang Kira katakan adalah hal sebenarnya dari tujuan Roy. Mungkin Roy merasa kasihan kepada penghuni rumah ini. Bagaimanapun, dia bisa sampai di sini adalah karena dibawa oleh Pak Manaf. Namun dia terpaksa harus menjadikan mereka tumbal karena sedang terdesak. Menumbalkan warung tongseng milik Mang Jaya aja jelas enggak cukup untuk memenuhi semua keinginan Roy dan juga keinginan Neng Hesti serta keluarganya pada saat itu. Jadi, membuat salah satu penghuni rumah ini sakit seumur hidup adalah jalan paling ringan yang bisa dia pikirkan untuk menumbalkan keluarga ini, pikir Rini. Hah, jadi ceritanya si Roy masih punya hati nurani, ya, sehingga memilih untuk membuat sakit penghuni rumah ini seumur hidup daripada menjadikan salah satunya tumbal mati. Lawak banget kelakuannya, sumpah. Gue sih tetap enggak bisa care sama orang yang lebih memilih jalan pesugihan untuk jadi kaya raya. Mikirinnya aja udah menjijikan banget tahu, sinis Fira dengan sangat terang-terangan. Udah, enggak usah debat, lerai Dinda. Tolong ambilin korek sama bensin dari mobil gue. Ini harus kita bakar secepatnya, sebelum lewat waktu salat zuhur. Kalin pun segera menarik Yusuf untuk ikut dengannya mengambil bensin dan korek. Tatap mata Kira, Fira,
Rini, dan Dinda jelas langsung tertuju ke arah kedua insan tersebut. "Kal, enggak usah bawa-bawa Yus melulu. Nanti kebiasaan, loh," sindir Kira. Vira terkikik geli dan segera menggebuk bahu Kira beberapa kali. Yani dan Manaf pun langsung paham apa maksud sindiran Kira pada Kalin saat itu. "Elo tuh hobi banget sih bikin orang salah tingkah. Gue enggak mikirin Kalin, Ra. Tapi kasihan Yus tahu, mukanya sampai merah gitu kayak tomat," ujar Vira. "Itu belum parah, Vir. Coba aja kalau si Kalin sampai bertingkah kayak Rini saat ada di samping Kak Deni. Gue siap ceramah sebulan penuh menggantikan ustazah yang biasa ceramah di bulan Ramadan." "Insya Allah," janji Kira. "Kalau begitu, kenapa bukan Rini aja yang lo ceramahin?" tanya Vira. "Ogah, bisa diceramahin balik gue sama si Dinda. Lo sadar kan kalau Rini itu anak emas buat Dinda? Hei, tolonglah enggak usah ngegibahin gue secara terbuka begitu. Lo pikir kuping gue tersumbat sehingga enggak akan dengar gibahan lo berdua?" omel Rini, tampak siap menerkam Kira dan Vira. Zian dan Sivan yang berdiri di belakang Kira dan Vira pun tertawa diam-diam. Kalin dan Yusuf kembali muncul di halaman rumah itu tak lama kemudian. Kalin hampir menyerahkan bensin dan korek kepada Dinda ketika tatapan matanya terarah kepada Kira dan Vira. "Siapa tadi yang mulutnya hobi sekali menyindir aku? Butuh kumur-kumur pakai bensin," tawar Kalin. Yusuf dengan penuh keikhlasan segera menarik Kalin untuk mundur agar tak terjadi perdebatan yang berkelanjutan. Dinda kini menyiramkan guci tanah liat berisi jantung sapi yang sudah membatu menggunakan bensin. Setelah itu, Dinda mulai memantik korek yang ada di tangannya. "Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiyul alim." BLUPH. Guci tanah liat itu pun terbakar bersama jantung sapi yang sudah membatu. Angin mendadak bertiup seperti yang pernah terjadi di warung milik Jaya ketika Hesti mengantarkan semangkuk kari ayam untuk Dinda. Semua orang berdoa untuk memperkuat benteng di rumah itu. Yani dan Manaf memeluk kedua putra mereka dari arah belakang sambil terus ikut mengucapkan ayat-ayat yang mereka ketahui. Satu meja penumbalan yang ada di rumah Hesti kini kembali meledak dan berhamburan seluruh isinya seperti yang pernah terjadi pada meja penumbalan dari warung milik Jaya. Roy yang saat itu ada di restorannya mendadak berfirasat buruk dan tidak bisa tenang sama sekali. Bahkan ia juga tahu kalau genderuwo peliharaannya juga tengah merasakan hal yang tidak beres. "Ada apa ini? Mengapa aku menjadi segelisah ini?" batin Roy. Setelah guci tanah liat itu benar-benar terbakar menjadi abu, angin yang tadi bertiup sangat kencang pun mulai berhenti. Semua orang tampak lega dan rumah itu kembali tampak bercahaya dari arah luar. "Alhamdulillahirabbil alamin," lirih masing-masing orang yang ada di sana. Dinda pun kembali menutup tanah yang tadi digalinya, lalu setelah itu ia kembali menghadapi Manaf dan Yani. "Tugas kami telah selesai, Pak Manaf. Ibu Yani, jadi kami akan berpamitan sekarang," ujar Dinda. "Kenapa cepat sekali? Kalian tidak mau makan siang dulu di sini bersama kami?" tawar Yani, yang merasa belum berterima kasih dengan layak. "Kami masih ada urusan, Bu Yani. Insya Allah mungkin pada lain kesempatan kami akan bertamu dengan pantas dan ikut makan bersama di rumah ini. Kami benar-benar harus pergi sekarang, karena kami akan mengawasi Roy setelah satu penumbalannya kami hancurkan," jelas Dinda. "Baiklah kalau begitu. Kami benar-benar berterima kasih pada kalian semua dan kami harap kalian mau datang lagi ke sini untuk makan dan menghabiskan waktu bersama kami," ujar Manaf.
Insya Allah kami akan memenuhi hal tersebut, Pak Manaf. Kami pamit dulu. Assalamualaikum, ucap Dinda. Waalaikumsalam, jawab Manaf, Yani, Zian, dan Sifan. Kami berdua akan datang ke Cijanur. Mungkin besok, insya Allah, janji Zian. Iya, dan kami akan mampir di rumah kalian, tambah Zifan. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.